إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الخالدون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya juga sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat yang mubarak ini. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan kesempatan menziarahinya di dunia ini dan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam surah An-Nisa ada penggalan firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau menafsirkan kata aminu yang kedua itu berarti tingkatkanlah keimananmu. Wahai orang-orang yang beriman, selalulah tingkatkan Anda punya iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang sangat-sangat rapi dan bersih. Salah satu kesukaan beliau adalah memakai pakaian yang berwarna putih agar kotorannya bisa lebih jelas dan gentar. Walaupun demikian, Allah tetap menyampaikan firman-Nya dalam surah Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir, wahai Muhammad, dan pakaianmu bersihkanlah. Bersihkan, tingkatkan kebersihannya baik dari segi materi maupun non materinya, lahir dan batinnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain orang yang menunjukkan kita ke dalam hidayah atau jalan yang benar, dalam waktu yang sama beliau juga selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sama yang kita ucapkan setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw hudan. Dan Allah akan senantiasa memberikan hidayah bagi orang-orang yang selalu mencari petunjuk dan hidayah itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
jika kita membuka-buka Al-Quran, membuka-buka hadis Nabi. Keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita adalah penghuni surga. Maka begitu banyak peluang yang Allah berikan kita. Kalau orang yang ingin berbuat baik belum dia lakukan, baru niatnya sudah dihitung pahalanya. Berbeda kalau orang yang mau berniat jahat, nanti dilakukan baru dicatat kesalahannya. Bagi orang yang memberikan infaknya, sedekahnya, Allah akan melipat gandakan sampai ratusan kali lipatnya. Oleh karenanya, kalau kita membaca hadis Nabi bersabda, "Kullu ummati sayadkhulunal jannata illa man aba." Sesungguhnya umatku semuanya akan masuk surga kecuali yang enggan memasukinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, walaupun begitu banyak perintah kita untuk berbuat kebaikan, begitu banyak iming-iming pahala yang diberikan Allah jika kita berbuat baik, tetapi respon kita terhadap ajakan dan seruan Allah maupun Nabi-Nya berbeda dari setiap orang dari umatnya. Karena perbedaan itulah, maka Allah dalam surah Al-Maidah membagi tingkatan orang-orang dalam beberapa tingkatan takwa. Innal ladzina amanu wal laysa 'alal ladzina amanu junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Minimal ada tiga tingkatan takwa. Yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah. Kita tahu bahwasanya ada perintah-perintah dari Allah dan Nabi-Nya dan kita imani itu kebenarannya. Tetapi kita masih melakukan kesalahan, masih melakukan maksiat, sehingga walaupun kita salah terkadang masih terjerumus dalam kesalahan itu. Tapi kita paham bahwasanya itu salah. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, begitu kita tahu bahwa itu adalah salah, maka cepatlah kembali untuk mencari maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Imran 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Bagi orang yang melakukan kesalahan, bagi orang yang melakukan kehilafan dari umatku, dari hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersegeralah Anda mencari maghfirah Tuhan. Kalau Anda melakukan kesalahan, kata Nabi, pada pagi hari, segeralah Anda kembali kepada Tuhanmu di sore hari. Ketika Anda melakukan di sore hari, segeralah Anda kembali kepada Tuhanmu. Ketika Anda sadar sesegera mungkin agar Allah menerima kembalinya kita. Dan yakinlah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirah Tuhan, pintu tobat Tuhan sangat lebar untuk menerima kembalinya kita. Selama, kata Nabi, malam juga selama jiwa nafas kita ini belum sampai tenggorokan ketika sakaratul maut datang. Bagi orang yang sadar ini, ketika dia melakukan dan kembali untuk mencari maghfirah Tuhan, maka inilah tingkat ketakwaan yang paling rendah, yang kita kenal dalam istilah agama kita sebagai orang yang berislam. Sehingga banyak orang yang mengatakan dirinya dan mengakui dirinya Islam, tapi mungkin kalau bulan puasa, puasanya masih awal puasa saja,
begitu hari ketiga dia sudah tidak lakukan lagi puasa itu, tetapi dia tetap mengaku dirinya sebagai seorang yang muslim atau dia beragama Islam. Nah, itu takwa yang paling benar. Kemudian marilah kita mencoba untuk selalu meningkatkan kata firman Allah tadi, tingkatkanlah keimananmu. Kalau selama itu keimanan kita dalam tataran hanya berislam saja, takwa yang terendah, maka tingkatkanlah keimanan kita menuju level yang kedua. Level yang kedua, kita sadar tentang perintah Tuhan, bahwasanya ini adalah perintah Tuhan. Tetapi yang baru kita bisa laksanakan adalah kewajiban-kewajibannya saja. Kalau datang panggilan salat, maka kita salat kita adalah salat 5 waktu. Kalau kita punya puasa, puasa kita masih puasa Ramadan. Kalau kita menyumbang, maka menyumbang pada saat kita zakat kita sampai nisab dan haulnya. Kalau kita menyumbang, maka kita masih menyumbang pakaian-pakaian bekas kita. Maka itu adalah tingkatan yang kedua. Tetapi kita belum tambah salat kita yang wajib dengan salat-salat sunnah kita. Mungkin rawatib kita masih kurang. Mungkin kalau puasa kita nanti puasa kalau Ramadan, tetapi belum pernah kita puasa Senin Kamis. Kalau kita belum pernah bangun tengah malam, maka kalau kita bisa lakukan itu, maka kita sudah naik ke level yang kedua, yaitu level yang kita kenal dengan level yang mukmin. Kata Nabi, barang siapa yang bisa menjaga 40 rakaat salatnya, maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. 17 rakaat yang kita lakukan wajib kita 5 kali sehari semalam, ditambah 12 rakaat sunnah kita, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu 12 rakaat, ditambah 11 rakaat salat tahajud. Bagi orang yang bisa menjaga ini, maka insya Allah dia akan merasakan keberkahan. Dan ini bisa kita uji coba dalam kehidupan kita. 1 bulan saja kita coba. Kalau bisa kita jaga ini, insya Allah Allah akan memberikan berkah dalam hidup kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Nah, level ini adalah level yang kedua. Level yang tertinggi, idzamat taqaw wa ahsan. Dia bertakwa tapi hari-harinya dia berikan dengan ihsan. Dia berikan sesuatu yang lebih dari apa yang biasanya. Kata firman Allah dalam surah Al-Imran 134, yang mana yang disebut ihsan? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Salah satu cirinya adalah orang yang menafkahkan, mengeluarkan infak dari hartanya, baik dia dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tidak ada lagi kata saya tidak keluarkan. Begitu dia punya pendapatan sebesar apapun itu, selain gajinya, honornya atau pendapatan hariannya, maka dia keluarkan dari pendapatan itu tanpa dia pikir apakah saya dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Inilah level para sahabat-sahabat Nabi. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi ketika bertanya kepada sahabatnya Abu Bakar, ketika dia menyumbangkan semua hartanya untuk hijrahnya Nabi, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Maza tarakta wara'aka ya Abu Bakr?" Anda memberikan saya semua hartamu untuk kami pakai hijrah. Pertanyaan saya, apa yang Anda tinggalkan untuk anak, istrimu dan keluargamu? Maka Abu Bakar berkata, "Taraktullaha wa rasulahu." Yang saya tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Dan begitu juga ketika Utsman bin Affan memberikan sedekah, memberikan infaknya, pasti yang terbaik yang dimiliki yang diberikannya.
Oleh karenanya kalau kita membaca ayat walan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Anda belum dikatakan melakukan kebaikan sampai Anda memberikan yang terbaik yang Anda miliki. Coba kita uji diri kita, apakah kita sudah sampai di level ihsan itu? Kalau ada rasa bangga kita kebakaran, kalau ada tetangga kita membutuhkan pakaian yang mana yang kita berikan? Apakah pakaian bekas kita atau pakaian yang baru kita beli yang masih ada catnya? Kalau pakaian bekas kita yang kita berikan tidak salah, tetapi level kita bukan level ihsan. Itu masih level di tengah tadi. Tapi level ihsan kalau ada orang yang minta, pasti baju-bajunya yang dia kasih. Memang ini susah, karena inilah level yang tertinggi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, level yang tertinggi ini juga diindikasikan dengan selalu menjaga hatinya. Wal qaziminal ghaiz, yang bisa menahan dia punya emosi, dia menahan dia punya amarah, dia menahan lisannya untuk tidak mencaci orang, dia menahan lisannya untuk tidak menggibah orang. Bahkan dia paling tinggi wal afina 'anil nas, bahkan dia bisa memaafkan orang lain, yang mana orang lain itu jelas yang bersalah dan mensalahi dirinya. Tapi dia berkata seperti sahabat berkata, Rasulullah ketika dia ditanya oleh para sahabat yang lain, apa amalan yang Anda lakukan? Sehingga Rasulullah selalu berkata, kalau Anda mau lihat ahli surga, maka lihatlah si bulan ini. Dia mengatakan tidak ada yang saya kerja kecuali setiap malam sebelum tidur saya berkata, ya Allah, jika ada kesalahan yang saya lakukan, kalau saya tidak sengaja maka maafkan saya. Yang sengaja saya sudah datang minta maaf. Kalau yang saya tidak sengaja, saya tidak tahu, maafkan saya ya Allah. Dan semua orang yang sudah berbuat zalim dan salah kepada saya, baik dia lakukan dalam keadaan sadar, disengaja ataupun tidak disengaja, sebelum mata ini saya pejamkan, saya sudah maafkan. Nah, itu wal afina 'anil nas. Kalau ini bisa dijaga, maka hati itu akan keluar seperti kata Al-Quran, menjadi hati yang damai, qalbun salim. Karena qalbun salimlah yang diterima Allah pada hari kemudian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada artinya jabatan, tidak ada artinya harta yang kita miliki, tidak ada artinya gelar akademik yang kita miliki, tidak ada artinya keturunan dan anak yang kita miliki. Allah hanya menerima satu orang atau orang-orang yang datang kepadanya dengan membawa bekal. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang damai. Sehingga yakinlah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah tidak akan menerima orang yang hatinya penuh dengan kebencian, yang hatinya penuh dengan kedengkian, yang hatinya penuh dengan kesombongan dan hasad. Yakinlah Allah tidak akan menerima orang-orang yang membawa hati seperti itu. Karena hati yang bersih itulah yang Allah akan sebutkan, walladzina yad'una ila darissalam. Mereka lah yang orang-orang akan dipanggil masuk ke Darussalam, salah satu nama di surga. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Damai itu ada dua. Ada damai aktif dan ada damai pasif. Kalau Anda punya kelebihan, maka Anda bisa membantu orang. Anda bisa berinfak di masjid ini karena Anda memiliki untuk diberikan. Nah, Anda lakukan itu artinya Anda melakukan untuk menuju kedamaian yang aktif. Tapi kalau kita belum mampu itu, maka tanamkan kedamaian yang pasif paling tidak.
Kalau kita belum bisa menyumbang, kalau belum bisa kita memberi, paling tidak kita tidak mengambil hak orang lain. Kalau lisan ini belum bisa memuji orang lain, paling tidak lisan ini dijaga untuk tidak menggibah dan menghina orang lain. Kalau kita belum bisa menunjukkan orang kepada jalan yang benar dan jalan yang baik, paling tidak bukan kita yang mendorong dan menjuruskan orang lain ke dalam jalan yang salah. Kalau belum bisa kita dari pasif, paling tidak kita belajar untuk damai yang pasif dulu. Tapi kalau yang sudah aktif silahkan kita amalkan, kita biasakan. Yang belum bisa kita pertahankan hati ini agar hati ini bisa tetap damai, walaupun itu kita lakukan dengan damai yang pasif. Semoga bulan yang mulia ini, bulan di mana Maulid Nabi itu menjadi berkah untuk kita semua, agar segala kegiatan kita selalu dituntun dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalaupun kita belum bisa melakukan aktivitas kedamaian yang aktif, minimal kita bisa menjaga hati dan lisan kita untuk selalu menjaga diri, membawa kedamaian yang pasti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta, wa la 'aiban illa satarta, wa la maridan illa shafaita, wa la taliban illa najjahta, wa la hajatan min hawaji dunya wal akhirah hiya laka ridan illa yassartaha wa farajtaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu